terjadi kristenisasi LGBT 100% Kristen, wanita-wanita berjilbab, murtad, anak-anak kecil dibaptis. Itu semua hoax. Itu semua adalah cara-cara mereka untuk mengkelabui orang-orang Islam. Mereka punya cara dengan cara yang sangat kejam dalam berdakwah. Ini adalah cara Allah untuk membukakan pikiran umat beragama di seluruh Indonesia, bahkan dunia, apa yang terjadi di sini ya. Adanya kristenisasi atau islamisasi itu akan ada ekses. Ini adalah anugerah dari Allah agar kita semua berkompetisi dengan sehat. Jangan dilihat dari sisi negatifnya, tetapi dengan video ini nanti kita akan berpikir lebih jernih bahwa berkompetisi dalam menyebarkan akidah itu memang harus ada. Tentu kompetisi yang sehat. Ajaran agama menyelamatkan domba-domba tersesat akan berbenturan dengan sampaikan walau satu ayat. Dua ajaran agama yaitu Kristen yang mengatakan di dalam kitab sucinya untuk menyelamatkan domba-domba tersesat, dibuang. Di dalam Al-Quran dijelaskan sampaikan walau satu ayat. Ini jelas-jelas akan berbenturan. Tapi ada undang-undang di negara Republik Indonesia, yaitu tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Dan itu tentu harus kita sikapi bersama-sama. Hari ini sedang ramai perdebatan lintas agama lewat Zoom dan lewat YouTube. Ini merupakan arena untuk berdialog, menyampaikan walau satu ayat. Tentu saja beda dengan cara dakwah dengan Supermi. Kan suatu keanehan, Bang. Kok gimana seorang bisa beli dengan harta? Pak Haji, aneh Pak Haji. Itulah kan curang murtad. Bukan mualaf ya, murtad ya. Aneh gini, udah jadi mualaf kok mau bisa balik lagi ke Kristen. Aneh. Mualaf kembali lagi ke Kristen. Ya karena duit. Iya, Bang. Dan nggak mau susah. Ya dalam Desa Jerang, Kecamatan Pacet, Cianjur. Ini dari Kecamatan Lengkong, Sukabumi. Ini Bapak yang paling nekat. Ini paman saya. Bapak Ahmad kan orang sini tahu persis ya apa yang terjadi di sini. Iya. Terus pemurtatan ini, apakah tidak ada yang menegur? Nggak ada. Anjengan di sini? Nggak ada. Kiai di sini? Nggak ada. Ustadz di sini? Nggak ada. Saudara catat ya, ini adalah toleransi overdosis. Ya, catat. Ini adalah toleransi overdosis yang diberikan umat Islam kepada umat yang lain. Bayangkan ya, umat Islam dicuci otak, dimurtadkan, tidak ada yang bertindak. Tadi dapat informasi satu orang ya, Pak Wahyu ya kan, Pak Wahyu Suganda kan mau diajak masuk Kristen, dikasih motor kan? Ya betul, dikasih sawah. Betul, sama dikasih sawah. Ya ini kan terbukti. Sekarang saya kesini dan beliau ini dari Katolik. Ya. Dari Katolik, namanya tadi siapa? Puji Kemuliaan. Wah, luar biasa ya. Puji Kemuliaan. Kemuliaan Puji. gitu, Nama Jawa itu. Orang Jawa ya? Iya kan, karena ibunya orang Jawa kan. Jadi sama dengan Puji Gusti Yesus. Akbar. Puji Kemuliaan. Tapi sekarang alhamdulillah udah menjadi Muslim. Nah ini, saudara, ini tentunya mematahkan dan membuktikan bahwa memang mereka ini, saya mau katakan catat, mereka ini tukang fitnah, mereka ini tukang
framing ya, sama framing fitnah ya. Mereka ini flying victim. Yang jadi korban itu kami. Catat ya. Yang jadi korban kami, tapi kami yang dituduh, tapi kami yang difitnah. Ini begitu kurang ajar ya. Saya mau katakan kurang ajar ya. Kurang ajar. Ini saya kira bukti kenapa kami sebagai mualaf girohnya begitu luar biasa, karena ini tadi, saudara ya kalau mungkin Pak Haji dari Muslim ya Turunan. pendapatnya apa sih Pak Haji kalau ngeliat begini? Saya pengen tahu Pak Haji marah apa enggak. Iya, pendapatnya Waktu 48 tahun itu, atau mungkin di atasnya itu udah ada gereja, 3 gereja. Ya. Coba diingat lagi, bener 3? benar Jadi yang lama-lama, rata-rata semua lama. lama. Kalau menurut sejarah, lama ini mulai zaman Belanda atau bagaimana? Ada yang zaman Belanda gereja Protestan. Zaman Belanda itu di Palangon. Palalangon itu mana itu? Di sebelah Celincing. Jadi ini masih ke sana atau? Masuk ke sana. Oh, itu masih ada banyak gereja lagi di Banyak. dalam. Oh, ini memang wilayah Kristen ya ke sana. Gereja Kristen. Kalau yang di Ciranjang itu yang disebut sini nih. Ini. Bukan Ciranjang sana, bukan? Nggak ada lagi? Bukan, nggak Ya ada ini lagi. yang dimaksud ini. Iya, masjid ini. Jadi kalau wilayah Cilandak nggak ada yang lain ya ini. Ya ini. Ada yang dihuni oleh Kristen semuanya. Hanya daerah sini. Di Pacinangka. Sindang apa? Sindang Jaya sama Kertajaya. Sindang Jaya sama Kertajaya. Kertajaya sama Iya, dua desa. dua itu aja, 2 desa itu Dua ya. desa. Kalau di total kira-kira berapa sih Pak Ahmad gerejanya antara Sindang Jaya sama tadi mana? Ada di Ciranjang Sini aja tadi saya hitung ya. ada Hampir 12. Di sini 10. 12 ada. Yang di sana 12. 12. Sekitar 24 berarti ya. Iya, Itu yang mungkin kelihatan itu ya. kelihatan ya. Yang nggak kelihatan ya mungkin bisa lebih. Jauh lebih. Bisa lebih. Ada rumah yang dibuat gereja ada. Oh, belum termasuk gereja rumahnya, saudara. Belum termasuk gereja rumahnya. Nah, sekarang begini. Ketika Pak Ahmad masuk Islam, apa yang resiko Pak Ahmad terima sekarang? Saya nggak nerima apa-apa, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Saya niat nekat masuk Islam. Dan saya sama keluarga nggak di CPU duit atau uang, nggak, kekayaan nggak ada. Udah nggak direken ya? Nggak diikan, karena dia nggak hilang keluarga, Anak yang terhilang. anak hilang. Ya Jadi- juga, hanya Allah yang tahu bang. Iya, sabar. Kalau Pak Ahmad punya anak, Anak kedua, saya di Surabaya. Satu masuk Angkatan Laut, yang satu kuliah di USU Universitas Surabaya. Yang perempuan, kok bisa sampai di Surabaya? Istri apa memang orang Surabaya? istri orang Surabaya. Oh, Jadi di bawah sama alenya, di bawah Alenya. sama paleknya, pamannya. pamannya ya. Kalau istri orang Oh, meninggal waktu tabrakan di Cipanas sama bis ya. Tabrakan di Palangon, Cipanas paket. iya. Surabaya, istri apa memang orang Surabaya? Istri orang Surabaya. Oh, Jadi di bawah sama alenya, di bawah sama Alenya. paleknya, pamannya. pamannya ya. Kalau istri orang Oh, meninggal waktu tabrakan di Cipanas sama bis ya. Tabrakan di Palangon, Cipanas paket. iya. Oke, jadi keluarga sekarang kan udah tidak menganggap nih. Iya. Terus untuk kegiatan sehari-hari apa Pak Ahmad? Hanya saya pemulung, ikut mulung. Walaupun gereja, tapi saya untuk isi perut saya ngambil pulungan Pak. Iya. Jadi memang orang berislam ya hijrah itu sekali lagi nilai perjuangannya, pengorbanannya besar. Ya, bukan enak-enakan. Ya sama, saya pun juga mengalami itu. Ya Pak Haji pun juga tahu, keluarganya juga banyak yang murtad seperti itu.
Nah, ini pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau di daerah sini, pemurtatan itu masih ada nggak sih? Masih. Masih ya? Karena udah jadi mualaf di Miming Sambah, jadi murtad lagi. Oh, Jadi dia udah jadi masuk Islam, tapi di Miming Sambah balik lagi ke Kristen. Lu Kristen Agung banyak saya tahu. saya sampai sekarang itu pemurtatan ada? Masih ada. Karena di Miming kekayaan. Contohnya? Contohnya sawah. Di Miming sawah digarap dulu sama dia, baru dikasihkan udah 2 kali 3 kali panen, baru dikasihkan. 2-3 kali panen, Baru dikasihkan hak milik dia. hak milik dia. Kecuali kalau orangnya mau ikut jejak lindungannya, ikut Kristen. Aduh, gila bener. Berarti ada bosnya tuh? Ya ada bosnya orang Jakarta. Oh. Apa mereka dari dapil sini? Tapi ini pamannya kerja di Jakarta, jadi kayak dia sekarang dapil lah. Jadi banyak duit ya? Banyak duit ya, karena dimiming duit karena harta. Dimiming duit, dilihat duitnya banyak, hartanya banyak, luas caranya baru dia masuk. Kan suatu keanehan bang. Kok gimana seorang bisa dibeli dengan harta sih? Haji, aneh Pak Haji. Itulah Catatan untuk saudaraku yang terbaik di muka bumi. Seperti yang kita saksikan hari ini, bahwa Cianjur sedang berduka. Banyak video-video berita-berita di medsos yang gak jelas tanpa sumber, tanpa dicek terlebih dahulu, tanpa difikirkan dengan akal sehat. Sungguh menyakitkan bagi kami, masyarakat Cianjur. Bayangkan saudara-saudara, gempa terus-menerus terjadi setiap saat, sampai hari ini. Beruntung sekali saudara-saudara, Anda yang sedang santai, yang tenang dalam suasana di rumah, menikmati berita-berita di televisi, bisa makan dengan enak, bisa tidur dengan nyenyak. Kami sedang diuji. Masih banyak mayat-mayat yang belum ditemukan. Pengungsi ribuan sulit makan, tidur di tenda-tenda. Suasana hujan lebat. Masuk ke rumah mereka yang masih punya rumah. Bayangkan, ketika mereka masuk ke rumah mereka, kemudian lalu terjadi gempa. Mereka keluar lagi. Berhamburan di luar. Lalu terjadi hujan lebat, mereka masuk lagi. Terjadi gempa lagi. Setiap saat, hampir seperti itu suasana. Dan itu terjadi pada malam hari. Sangat mencekam. Beruntung saudara-saudaraku, kalian semua sedang tenang. Tidak ada ujian. Berdoalah saudara-saudaraku untuk mereka. Stop berita-berita hoak. Berita-berita yang menyakitkan. Yang menyakitkan kami masyarakat Cianjur. Masyarakat Cianjur seakan-akan adalah masyarakat yang terpuruk, saudara-saudara. Dalam berita hoak. Terjadi kristenisasi LGBT 100% Kristen, wanita-wanita berjilbab, murtad, anak-anak kecil dibaptis. Itu semua hoak. Itu semua adalah cara-cara mereka untuk mengelabui orang-orang Islam. Mereka punya cara dengan cara yang sangat kejam dalam berdakwah. Stop hoak, saudara-saudara. Kasihan mereka, kasihan kepada kami yang sedang diuji. Doakan kami, saudara-saudara. Doakan saudara-saudaramu ini, saudara-saudara. Jangan menyakiti hatinya. Mudah-mudahan saudara-saudara tetap sehat, tetap kuat. Kami doakan saudara-saudara agar maslahat. Sebaiknya saudara-saudara doakan kami, masyarakat kami yang sedang diuji. Kami dari tenda pengungsian
Terima kasih.